pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya Sugeng Saryadi dalam forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini saya membuat satu tema yang mungkin ini akan menimbulkan kontroversi baru karena kondisi politik di tanah air memang barangkali tidak mendukung hal-hal yang akan saya bicarakan dengan teman-teman ini. Tetapi saya sebagai orang pers harus mengangkat ini untuk menyampaikan hal-hal yang objektif yang barangkali ini bisa menjadi bahan pemikiran kita untuk masa-masa ke depan. Untuk episode ini temanya saya beri judul Mengikuti Jejak SBY. Maksudnya mengikuti jejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saya beri subjudul Elit Indonesia pada Kepemimpinan Global. Tamu-tamu terhormat saya adalah teman-teman saya yang merupakan tokoh-tokoh yang sepak terjangnya sudah tidak asing lagi untuk para pemirsa, yang selalu saya undang dan saya sangat berterima kasih, berbahagia sekali mereka mau menjawab undangan saya. Saya sapa dulu yang pertama, Bapak Sofyan Wanandi. Selamat datang, Pak Sofyan. Terima kasih. Udah lama kita nggak ketemu, tapi saya tahu dia baru mengikuti perjalanan Bapak Presiden kita. Beliau adalah Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia. Yang berikutnya, Bapak Profesor Dr. Hikmahanto Juwana. Selamat datang, Mas Hikmahanto. Iya, terima kasih. Ini yang beberapa ya, udah. Ya, Tapi ini studio saya yang baru. Beliau adalah pakar hukum internasional Universitas Indonesia. Yang berikutnya, ini juga teman saya, Bapak Kristianto Wibisono. Selamat datang, Mas Kris. Direktur Global Nexus Institute, pengamat ekonomi. Pak Sofyan, Pak Hikmahanto, dan Pak Kris, saya mau memberi enlightening sedikit ya untuk mengawali diskusi ini. Jadi ini beberapa minggu yang terakhir ini, saya harus katakan bahwa mengikuti jejak Presiden kita ini cukup sibuk. Dari mulai yang pertama dia terbang dengan rombongannya menghadiri konferensi G20 di Cannes. Kemudian kalau tidak salah dia kemudian menuju Hawaii dulu kalau tidak salah ya untuk APEC. Kemudian berikutnya dia kembali ke Jakarta, langsung ke Bali itu ASEAN Summit, diikuti di tempat yang sama East Asia Summit, kalau tidak salah seperti itu. G20 Pak Sofyan, itu kita dalam posisi PDB kita itu mendekati 7.000-8.000 triliun. Sebetulnya ini serial episode saya menuju negara adikuasa buat Indonesia. Meskipun ini sesuatu yang kedengarannya agak jumawa, tapi why not? Jadi kalau dari G20 itu, Mas Kris dan Pak Hikmahanto, kita dalam posisi PD kita itu 7.000, 8.000. Kalau kita naikkan 3.000 saja dalam 5 tahun ini, dengan pemerintah tanda petik tidak terlalu menggebu, bisa naik 3.000. Itu kita akan naik menjadi urutan dari 16 menjadi 9 atau 11. G20 adalah prestigious, tempat pengakuan dunia terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. Bagaimana pentingnya suatu negara dalam pencapaian kemajuan ekonominya, itu yang ini direcognize. Tidak gampang menjadi anggota G20, di-respect ya Pak Hikmahanto secara internasional dan diberi tempat di antara bangsa-bangsa yang kemudian kita memerankan bukan hanya bernegara, tapi juga berbangsa. Pak Sofyan, kalau melihat perjalanan SBY ini, saya tidak mau kita hubungkan dengan apa yang terjadi di dalam negeri. His domestic political policy, let's not talk about that. Tetapi ada kenyataan bahwa he is, atau Indonesia as a nation, through him, is recognized oleh kekuatan politik
politik atau kekuatan ekonomi dunia diakui. Jadi kalau saya mengatakan why not ini menjadi fondasi kita dengan lobby-lobby yang cantik, yang pandai, menuju kita menjadi salah satu negara adidaya, Pak Sofyan. Kalau saya melihat ya, memang kita kalau melihat satu ya penduduk kita yang begitu besar, ya nomor 4 di dunia. Setelah itu kita juga melihat bahwa ini memang sebenarnya kekuatan G20 ini memang menurut saya sesuatu yang sangat real, karena dulu kan selalu dikuasai oleh 8 negara aja, G8. Sekarang menjadi G20 karena mereka merasa dalam pertumbuhan dunia dan ekonomi dunia dan lain-lain sekarang ini mereka membutuhkan juga untuk memperluas dan melengkapi sehingga betul G20 ini menjadi satu kekuatan dunia. Di mana tentu mereka melihat di samping penduduk kita, negara Islam yang terbesar di dunia, tentu juga melihat dari segala macam segi sehingga mereka mengundang kita untuk duduk di dalam. Tak banyak negara yang diundang kalau kita lihat dari seluruh negara di dunia ini. Jadi memang itu kita harus manfaatkan untuk kepentingan nasional kita. Saya setuju 100%. Dan ini yang dilakukan tentu oleh presiden kita yang tiap-tiap tahun itu diundang berganti-gantian untuk menjadi memberikan masukan-masukannya untuk memperbaiki daripada bagaimana ekonomi dunia dan lain-lain. Saya rasa presiden memang kemarin datang dengan 2 topi. Satu dia ketua ASEAN, kedua dia datang sebagai anggota G20. Ya, memang beliau tentu di dalam persoalan ini menurut saya juga bisa juga dalam pembicaraan mereka itu pada saat itu kebetulan saya ada di sana dalam mengikuti the business meeting daripada G20, daripada summit business kita. Itu kelihatan semua konsentrasi itu adalah bagaimana menyelamatkan Eropah yang sedang krisis ini. Hampir semua, dan hampir di tingkat bisnes pun semua memikirkan itu. Apalagi pada saat itu Yunani sedang sulit sekali dan ingin melakukan referendum. Jadi semua kepala-kepala negara Eropah itu sedang sibuk. Dan ini menyelamatkan diri masih daripada Eropah itu. Dan SBY memang di dalam pembicaraannya, saya tahu betul bagaimana mencoba mengarahkan, jangan cuma bicarakan Eropah dong. Ini dunia kan yang harus kita bicarakan. Untuk arahnya itu jangan semua terpaku hanya bagaimana Eropah. Bagaimana menyelamatkan juga dunia, ekonomi dunia ini dalam menghadapi kesulitan Eropah, kesulitan Amerika dan lain-lain ini. Saya pikir tentu hasilnya tentu kita tidak bisa ya, karena ini lebih banyak tentu kebijakan-kebijakan dari tiap-tiap negara. Tapi saya pikir memang bahwa konsentrasi menyelamatkan Eropah yang dilakukan pada saat itu, kita masih mengalihkan kepada tempat-tempat lain. Dan dia memang di sana itu memang diberi satu tempat yang cukup terhormat untuk bisa memberikan partisipasi daripada ide-ide dan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tentu pengalaman-pengalaman Indonesia juga dalam menghadapi krisis 97, 98, juga menghadapi krisis finansial daripada krisis yang 2008 kemarin, yang mana kita bisa menyelesaikan soal itu dengan baik dan tetap tumbuh begitu. Saya pikir untuk internasional, saya pikir pada saat G20 sudah tu di APEC, saya tahu kita dengar pidatonya sendiri di TVRI pada saat bicara di depan pengusaha-pengusaha, sudah itu dilanjutkan di Bali. Saya pikir apa yang beliau coba lakukan untuk menempatkan Indonesia di dunia internasional, menurut saya is okay, berjalan dengan baik, kita dihormati, kita diakui ya oleh semua negara, dan kita juga memainkan suatu peranan yang aktif sekali. Kemarin ini di Bali pada saat kita ASEAN itu masih dipersoalkan mengenai kepemimpinan Myanmar. Sudah itu dibicarakan juga mengenai apakah tim-tim itu bisa masuk Timor Leste itu ke dalam ASEAN atau tidak. Karena ini tentu masih ditentang oleh Singapura. Tapi SBY bisa memperlihatkan sikapnya bahwa kita ini tetap non-blok, kita independen, dan dia tetap menginginkan Myanmar dikasih kesempatan, karena mereka juga sudah berjanji mengubah diri dan sudah mengadakan perubahan terutama 1 tahun terakhir ini. Tentu dia akan lanjutkan ini di 2014 ya. Jadi saya pikir so far ya, kita tuan rumah juga di Bali itu saya pikir tuan rumah yang baik. Kalau macetnya Bali ya sudah itu infrastrukturnya, terutama airport dan lain-lain. Tapi saya pikir kalau secara saya melihat secara dan berada di Bali juga dalam business summit yang kita tuan rumahnya Pindo pada saat itu merasakan betul bahwa he's doing his best untuk menjadi penengah, merangkul dan mencoba memanfaatkan semua kekuatan yang ada ini untuk kepentingan ASEAN. Tentu menurut saya tentu tidak langsung juga Indonesia akan memainkan suatu peranan yang penting di sana. Memang menurut saya yang terakhir yang paling penting setelah follow up Bali itu adalah menyelesaikan pekerjaan rumah kita dalam negeri supaya ini betul-betul
orang lebih menghargai kita lagi daripada cuma apa yang terjadi 2 hari di Bali itu. Good point. Jadi Pak Hikmahanto, ternyata ya, saya simpan Mas Kris dulu. Yang dilakukan oleh SBY, apa ini masuk yang disebut soft diplomacy. Jadi ternyata Iran diberi sanction sekarang oleh Amerika. Malahan mau diberi sanksi ekonomi sehingga dia tidak bisa memiliki transaksi apa-apa. Dan itu kalau kemarin itu ASEAN tidak memiliki atau tidak ada ketokohan seperti presiden kita ini, saya setuju dengan Pak Sofyan, lepaskan dulu masalah dalam negeri. Mungkin yang fantasis itu bisa memaksakan Myanmar menjadi ketua, yang Amerika tidak setuju. Itu soft diplomacy, tidak ada urusannya dengan gempuran militer atau deterrence dari power. Komentar Anda? Ya, jadi kalau saya lihat tadi sudah disebutkan mulai dari G20, APEC, ASEAN, ASEAN Plus, KTT, East Asia. Saya ingin membagi 2 ya. Pertama adalah di mana Indonesia bukan tuan rumah atau tidak punya kendali langsung terhadap berbagai acara seperti G20 dan APEC. Dan ketika Indonesia dalam forum KTT ASEAN, KTT Asia Timur itu mempunyai kendali. Nah, peran dari presiden itu sangat menonjol ketika beliau ada di dalam ASEAN Plus 3 dan kemudian KTT Asia. Kenapa? Saya melihat satu, beliau piawai dalam perannya sebagai political broker. Kita tahu ada permasalahan kan, permasalahan Cina yang mengkhawatirkan berhadapan dengan Amerika Serikat. Lalu kemudian ada tadi diceritakan soal Myanmar yang ditolak oleh Amerika Serikat apabila menjadi ketua ASEAN. Lalu juga ada permasalahan dengan Iran dan lain sebagainya. Beliau itu bisa memfasilitasi, misalnya saja agar Obama bisa duduk sebelah Perdana Menteri Cina ya, dan berbicara banyak ya. Dan saya yakin karena selain kepiawaian dari Pak SBY sendiri, beliau didukung oleh Menteri Luar Negerinya yang memang ahli untuk hal-hal yang seperti ini. Ya, sebagai political broker, melihat permasalahan negara-negara itu bagaimana menyeimbangkan kekuatan dan lain sebagainya itu. Nah, itu yang kita harus akui gitu. Tetapi memang ketika Indonesia tidak diberi peran sebagai tuan rumah, tidak bisa mengendalikan acara, tentu pidato-pidato yang disampaikan mungkin tidak terlalu membuat negara-negara lain itu mempunyai sesuatu lah gitu ya dengan kehadiran Indonesia ini. Nah, itu yang saya lihat dan tentu kita bisa apresiasi ya hal seperti itu. Mungkin environment dari presiden ketika beliau harus bekerja dalam suasana seperti ini, beliau merasa bahwa ini lebih maksimal, lebih optimal, begitu ya. Ketimbang kalau kita lihat di dalam negeri yang hiruk pikuk dan lain sebagainya, mungkin itu yang membuat segala sesuatu potensi dia tidak muncul. Kira-kira seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Itu yang ini. Tapi juga saya juga perlu sampaikan di sini dalam konteks Indonesia secara bilateral ini yang penting juga. Indonesia secara bilateral memang ada permasalahan-permasalahan di situ. Ketika masalah perbatasan dengan Malaysia mungkin, ketika kita berhubungan dengan Arab Saudi dengan masalah TKI. Nah, mungkin saja karena backup kepada beliau terkait masalah yang sifatnya bilateral ini tidak maksimal, gitu ya. Demikian juga ketika Indonesia menjadi bagian dari dunia untuk melakukan satu tindakan. Artinya, apakah Indonesia sebagai pengikut saja atau Indonesia bisa menjadi sesuatu yang berbeda? Saya sangat apresiasi ketika Presiden di APEC mengatakan bahwa Indonesia untuk sementara tidak mau ikut dulu dalam perdagangan bebas yang diusulkan Amerika Serikat, TPP ya, Trans-Pacific Partnership. Itu perlu diapresiasi ya, karena itu saya melihat kepentingan nasional lebih dikedepankan ketimbang masalah solidaritas. Very good. Jadi permasalahan yang kadangkala muncul itu adalah pilihan antara kepentingan nasional konstituen kita
atau solidaritas, seolah-olah kita menjadi konstituen dari dunia gitu. Alright. Dugaan saya tidak salah ya. Coba bayangkan, jadi ini dalam serial saya, forum yang saya lakukan ini, saya mau lebih banyak voice daripada noise. Ini di luaran ini noise, tapi voiceless. Ya begini Pak Sugeng. Ini ironisnya tuh begini loh. Ironisnya ini ya, prestasi luar negeri tadi kok tidak ada gaungnya di dalam negeri. Nah kalau menurut saya ini justru memang penyakit sistem politik di mana ada oposisi itu selalu melihat orang incumbent selalu salah atau incumbent yang berprestasi tidak dihargai. Itu di mana-mana universitas dan juga sejarah kita tuh. Dulu waktu Ali Sastro Amijoyo bikin konferensi Asia Afrika, oposisi masih bilang buat apa dibuang-buang duit. Kalau ikut oposisi kan tidak ada konferensi Asia Afrika, tidak ada semangat Bandung. Jadi di sini juga di dalam rangka kita memanfaatkan posisi kita, baik sebagai anggota G20 maupun secara rotasi kita akan menjadi ketua APEC juga tahun 2013. Kita harus bisa justru begini Pak Sugeng, justru kita tuh harus mensinkronkan antara dalam negeri, kekuatan dalam negeri untuk bisa memanfaatkan posisi kita di internasional itu loh. Nah sebagai contoh begini, pada saat krisis moneter 2008 yang itu kan kita tidak berani ke IMF. Padahal Meksiko sebagai anggota G20 dia ngerti kalau di IMF itu ada credit facility yang nilainya besar yang hanya 2,5%. Tapi kita datang ke lintah darat obligasi 12,5%. Karena takut kalau dibilang oh ini kan IMF nih oleh. Padahal kita sebagai Board of 20 itu G20 itu adalah seperti Heron 17 terhadap IMF World Bank itu. Nah itu kita harus manfaatkan gitulah. Ini harus dijual, DPR itu harus mengerti. Jangan dia cuma teriak-teriak anti neolib, tapi akhirnya kita malah dimakan lintah darat 12,5%. Ini contoh konkret daripada kebodohan kita di dalam diplomasi internasional. Artinya kalau kita mau memanfaatkan posisi kita di APEC itu mestinya bisa. Tapi ada sinkronisasi antara kebijakan politik luar negeri yang didukung oleh di sini. Kalau tidak cuma dikritik-kritik oposisi macam-macam, tidak bisa apa-apa itu. Nah ini saya rasa harus pandangan kita harus DPR juga harus insya karena sekarang ini sudah joint venture, ini kan presidensial parlementer ini. Jadi parlementer juga kuat, ya parlementernya juga harus ngerti. Kalau parlementernya tidak ikut ngerti ya buat apa gitu punya negara yang punya posisi yang kebetulan hebat di luar negeri. Ini saya rasa penyakit terbesar dari elit kita sekarang ini. Pak Sofyan, lanjutkan ya Pak Sofyan. Jadi saya anticipate gitu. Tiap malam saya interested pada apa yang Anda ikutkan di sana itu. Saya ingin lihat aura itu, betapa posisi Indonesia itu well respected. Saya melihat begitu comfortable-nya Obama datang, begitu comfortable-nya Perdana Menteri Malaysia datang, dan terutama yang baru-baru kayak Timor Leste, kayak Myanmar. Dari satu sistem negara yang masih debatable, pemerintahan tentara, tapi Amerika nggak bisa apa-apa. Nah, saya setuju dengan Pak Kris dan setuju dengan Pak Hikmahanto. Ini dikapitalisir. More growth dengan G20 ini. Jaminan growth, ekonomi growth kita gitu. Karena kalau hanya mengurusi misalnya masalah kemiskinan, masalah infrastruktur, masalah oposisi. Tapi koalisi nggak ada reaksi sama sekali terhadap itu. Setgap tidak ada reaksi. Komentar para politisi di Senayan betulnya nggak ada satupun, Pak Sofyan. Saya pikir begini ya, mungkin kita juga perlu mengeduket bangsa kita sendiri ya, terutama elit kita. Melihat bagaimana mengkapitalisasikan dunia ini untuk kepentingan nasional kita. Atau mereka berkepentingan. Kita maju juga sebenarnya mereka juga maju, ya kan? Nah, di sini yang belum ada saya lihat ya. Di sini begitu banyaknya miskomunikasi yang terjadi. Sehingga elit kita itu tidak melihat kepentingan internasional itu begitu penting untuk pembangunan kita juga, ya. Dan ini menurut saya pekerjaan rumah yang kita harus lakukan, terutama presiden juga dan juga mungkin menteri-menteri kita. Seperti sekarang hasil dari Bali itu, ya oke, presiden sudah selesai dengan konferensi pers segala macam. Tapi kan menteri-menteri ini harus memberikan kepada masyarakat ini pengetahuan. Sebenarnya apa toh kalau besok ini kita jadi pemimpin ASEAN? Ada ASEAN Economic Community yang kita mau bikin, yang seharusnya kita pimpin karena kita negara yang paling besar. Rakyat ini kan mesti tahu apa yang harus kita mainkan dan mereka harus mendukung. Sampai sekarang ini rakyat kita nggak banyak tahu. Jangan bilang rakyat elit aja kita nggak mau tahu, ya kan? Nah di sini saya pikir PR kita, ya, menyosialisasikan ini.
pejabat-pejabat kita ini juga bagaimana mensosialisasikan supaya rakyat ini juga siap kalau betul-betul economic community. Whether you jadi pemimpin atau orang lain besok yang akan memimpin dia akan jalan terus. Kita kan tidak bisa dalam globalisasi ini apapun kita nggak bisa keluar lagi, kita nggak bisa jadi katak dalam tempurung lagi kan. Nah, ini yang menurut saya yang mungkin kekurangan kita mensosialisasikan ke masyarakat kita, ya. Sehingga masyarakat kalau mendukung elit yang ngomong macam-macam itu tidak didengar juga, ya toh. Tapi kalau enggak ini kita kasih apa yang terjadi dan juga apa rakyatnya juga mesti tahu apa keberhasilan yang sudah ada. Itu menurut saya yang harus lebih banyak dikemukakan oleh pemerintah. Jadi keberhasilan bukan luar negerinya, juga dalam negerinya. Ini kan kita ini selalu yang kita tahu cuma kelemahan. Kita nggak pernah tahu apa yang sudah diperbuat, apa hasilnya, apa ini dan itu ya. Jadi memang di sini saya melihat ya kita sekarang kan tidak ada departemen penerangan lagi yang betul-betul bisa. Ya kita sudah begitu liberalnya sekarang dengan media kita juga, medianya juga seenaknya juga maunya juga ya. Kita nggak bisa. Itu selalu begitu ya di dunia ini pun selalu media itu selalu lebih banyak yang beroposisi terhadap the elite itu sudah biasa di semua dunia juga begitu dan kita mesti biasakan juga nggak ada yang baru cuma kita harus counter, kita harus memberikan fakta saja, kita tidak usah berlebih-lebihan apa yang sebenarnya sudah diperbuat sehingga ini bisa menetralisir hal-hal yang sekarang ini terlalu banyak dipolitisasi sehingga akhirnya orang confuse semua. Tidak ada lagi yang baik negara kita ini sehingga kita ini sebentar lagi kayak mengkolapse saja. Sedangkan di luar negeri nggak melihat begitu kepada kita. Luar negeri melihat kita ini hebat. Salah satu growth, maka itu Obama memberikan komitmennya bahwa sekarang ini adalah masa Pasifik Indonesia yang akan dia dukung ya Sekjen PBB sudah minta terima kasih sama kita, we do a lot of good things. Tapi bangsa saya sendiri nggak benar terima kasih sama pemerintahnya. Ini lucu-lucu di negara kita yang terjadi. Tapi di mana salahnya ini harus kita perbaiki menurut saya komunikasi ini. Tapi saya nggak tahu. Tapi kan tidak bisa presidennya sendiri juga. Harus juga yang lain-lain membantu dia kan. Pak Hikmahanto, saya hitung 1.200.000.000 Cina. Ditambah ASEAN itu 700, itu udah hampir 1,9 ya. Kalau plus India itu bisa hampir 50% penduduk dunia. Kalau dunia ini 6 miliar ya. Jadi kalau kita ikut di dalam situ, mengkapitalisir itu, ekonomi pertahanannya, kemarin hanya dengan, meskipun, nah ini kritik juga, kita dapat 2 skuadron F. Tapi dikritik juga bahwa itu bekas lah lumayan kok daripada beli mahal-mahal ya. Kita hanya mau perbaiki dengan sekian untuk dimodify gitu. Tapi dalam waktu yang pendek 2 skuadron yang 12. Mestinya minta yang 1 skuadron yang 18 jadi 36. Tapi anyway, Pak Hikmahanto melihat enggak dengan kekayaan kita yang belum dieksploitir, geothermal yang belum, minyak yang masih banyak apa itu resource-nya, bukan proven reserve-nya, resource-nya. Kemudian tambang, kemudian apa tanaman-tanaman kayak minyak sawit. Kita dibanding India, kita penduduk itu barangkali 1/3, tapi kekayaannya bisa 10 kali India. Bagaimana dengan ada shift semacam ini, dengan ada aura kepemimpinan yang dibawakan oleh Presiden at the present time adalah SBY, kita bisa boleh nggak bermimpi ikut menjadi negara adidaya pada tahun-tahun 2045? Mustahil nggak? Kalau menurut saya tidak mustahil ya, sangat-sangat bisa, karena kita mempunyai banyak hal yang banyak negara melihat bahwa Indonesia itu bisa menjadi pusat perhatian, mulai dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan berbagai hal yang ada di Indonesia. Demokrasinya lah, penduduk mayoritas yang beragama Islam moderat dan lain sebagainya. Nah, cuman bagaimana seorang pemimpin ini bisa mengelola ini semua, ya kan? Kita berharap bahwa Pak SBY katakanlah piawai dalam menjadi political broker untuk berbagai negara, dan negara melihat Indonesia dalam perannya tidak hanya sebagai negara yang besar, tapi juga sebagai political broker, karena nggak mudah itu untuk menjadi political broker itu.
Tapi seperti Pak Sofyan katakan, bagaimana merefleksikan itu ke dalam negeri, itu juga penting. Nah, yang jadi permasalahan kan kalau misalnya kita yang dengan berbagai modalitas kekayaan dan lain sebagainya itu kemudian di dalam negeri terhapus karena berbagai gonjang-ganjing politik atau korupsi, pemberantasan yang seolah-olah nggak pernah akan selesai dan lain sebagainya itu. Nah, ini yang penting adalah bagaimana mengimbangi itu. Yang jelas tidak mungkin kalau kita berharap kepada media untuk menceritakan hal positif di luar negeri untuk kemudian memperlihatkan kepada publik, kan begitu. Jadi harus ada upaya ekstra untuk melakukan ini sehingga publik itu tahu. Saya melihat kalau masalah luar negeri yang katakanlah diekspos oleh media lalu kemudian publik punya concern adalah hal-hal yang bersifat bilateral di mana ada kepentingan Indonesia secara nyata di situ. Ada pihak yang dianiaya atau ada masalah perbatasan atau ada masalah yang mengganggu hubungan antar dua negara, itu baru menjadi berita. Tetapi kalau misalnya dalam konteks yang lebih besar, yang katakanlah publik itu tidak merasakan secara langsung ya hasilnya, getarannya, itu mereka kurang begitu bisa melihat apa sih manfaatnya. Ini yang seharusnya tadi kalau Pak Sofyan katakan ada Kementerian Penerangan mungkin gitu, yang harusnya dibawa dan kemudian disampaikan kepada media massa dan kita meminta bantuan pada media massa supaya getaran itu ada di masyarakat. Supaya kalau saya lihat misalnya seperti bola Indonesia Malaysia yang kemarin ini, kita tuh getarannya itu kepengin bahwa publik itu merasa Indonesia kita bisa lebih tinggi, lebih besar. Tidak hanya main bolanya saja ya, tetapi dalam berbagai peran itu kan muncul itu kayak begitu. Dan bisa menerima ketika kalah, tapi semangatnya ada gitu. Betul. Dan sekarang semakin dewasa ya bahwa kita melihat walaupun kita kalah, tapi mereka ini, mohon maaf, pemain bola kita ini nggak ayam sayur. Kita ingin juga ketika kita apakah politisi, apakah presiden bermain di luar, kita katakanlah kalah, tetapi mereka given their best shot katakanlah gitu ya di situ, kita nggak merasa bahwa kita kalah, tapi kita justru bangga bahwa kita sudah melakukan yang terbaik meskipun hasilnya mungkin belum berpihak pada kita. Gitu. Apakah sekarang ini berlaku, pertanyaan saya untuk Anda bertiga, Pak Kris, apakah sekarang ini untuk ngimbangi tadi itu ya, kita kerucutkan ke dalam negeri, presiden kita ini tidak ditemani seperangkat menteri, kemudian dukungan politis yang Anda bilang tadi. Di dalam negeri yang ayam sayur bukan presiden saja, ini juga ayam sayur gitu. Jadi tidak mendukung kehormatan yang kita terima di level internasional diikuti dengan kehormatan sebagai bangsa dalam negeri. Pak Kris, jadi how do we sekarang Pak Sofyan tadi bilang mestinya ini diikuti dengan kekuatan dari dalam negeri sehingga lebih cantik di dalam dan di luar dan di dalam saling mendukung. Apa yang harus dilakukan, Pak Kris? Ya itu begini, jadinya kita tadi kembali ke sini, kita sistem presidensial tapi semi parlementer, sehingga parlemennya itu harus diyakinkan untuk bisa mendukung juga polisinya incumbent presiden ini demi kepentingan nasional. Nah, kita kalau tidak bisa mengawinkan itu, ya akan susah kalau setiap gerakan-gerakan dari eksekutif terhalang oleh populisme daripada oposisi yang kadang-kadang cuma teriak anti ini anti itu, bahkan xenofobi segala macam. Kita kan tidak bisa mengkapitalisasi. Dan misalnya begini, kalau kita bisa kapitalisasi, kalau kita bisa menjadi tadi honest broker di Middle East, nilainya berapa gitu. Itu bisa harus ada quid pro quo diplomasi. Sekarang ini diplomasi semua quid pro quo, tidak ada yang gratis di dunia ini. No free lunch in the world. Jadi kalau Anda bisa memposisikan diri sebagai mitra strategik United States, tapi juga sebagai peace broker di Middle East, you can get one squadron. Itu gitu loh, Pak. Terjemahannya itu menerjemahkan transformasi geopolitik di dalam suatu diplomasi transaksional yang dilakukan oleh semua orang. Sarkozy juga bikin itu, semua begitu, Pak. Nah ini kita yang lag, gitu. Lagnya apa? Karena kita sudah a priori, kita tidak mau jadi juru damai dengan Israel. Jadi hal-hal yang masalah-masalah yang sebetulnya bisa itu kan juga bisa dipakai untuk memperbaiki dalam negeri. Kalau Anda bisa mendamaikan sumber konflik di Timur Tengah, konflik-konflik yang lain kayak masalah-masalah yang sekarang ini itu pasti akan bisa teratasi. Jadi itu namanya memakai situasi internasional untuk kepentingan domestik.
Ini yang saya rasa kurang dilakukan karena tidak konsensus. Elit kita ini parlemennya bisanya cuma marahin presiden aja toh. Tapi kalau disuruh kerja juga nggak tahu mau apa gitu. Good point. Pak Sofyan, setuju nggak kalau misalnya dilanjutkan ini prestasi yang menurut Pak Hikmanto tadi itu, Pak SBY ini convert ketika lingkungannya semacam itu. Ini Middle East, Iran, yang mensupport Iran hanya 2, Rusia dan Cina. Padahal Anda kan bilang ini negara Muslim yang terbesar di luar Middle East. Tidak ada suara sama sekali ketika Iran diberikan sanksi atau masalah nuklir itu. Nggak ada suara dari Republik Indonesia. Nanti Yuan jawab juga Pak Hikmanto, kenapa ini terjadi Pak Sofyan? Ya, ini bukan cuma ini saja. Itulah diplomasi daripada dulu kita, saya pikir juga sangat kurang sekali ya. Seperti juga ini Libya sudah menang, kita tidak pernah ngakui Libya. Itu kan lucu. Ya, sedangkan kita ada investasi di sana. Ya toh, kita tahu teman-teman kita banyak investasi di sana, Pertamina. Jadi kan pemerintahnya sekarang berkuasa ini, sekarang mempersoalkan kok Indonesia lucu. Diam aja, nggak ngakui mereka malah sampai sekarang loh. Jadi yang begini-begini yang saya rasakan ya, apa yang dibikin oleh Bapak itu nggak bisa diterjemahkan oleh pembantu-pembantunya itu untuk memanfaatkan daripada momentum ini sebenarnya seperti sekarang di Bali. Ini kan baru selesai, ya oke, Bapaknya sibuk dengan dia punya anak kawin. Tapi menteri-menterinya kan nggak usah semua sibuk nemenin Bapaknya pergi orang kawin kan. Dia kan bisa selesai dan bisa menjelaskan ini loh yang kita hasilkan di bidang ekonomi, ini yang kita hasilkan di bidang politik, keamanan apa yang kita bicarakan dengan bilateral itu apa. Kan masyarakatnya harus tahu. Baru kita bisa dirasakan dan masyarakat ini kan langsung bisa mensupport. Kalau nggak tahu apa yang dia support, seperti sekarang main bola kemarin, kita kan bangga sekali. Apalagi kalau Indonesia menang. Jadi kembali ke nasionalisme kita. Kita memenangkan Komodo ini bukan main menurut saya. Juga semua bangga. Begitu ratusan juta orang vote untuk Komodo. Lawannya seluruh dunia juga. Ini yang kita harus timbulkan, tapi ini harus dikapitalisasi oleh pembantu-pembantu presiden itu, sehingga presiden itu juga, jadi dia kan tidak bisa kerjakan semua juga, pembantunya itu untuk apa, ya toh, nggak usah lah, saya pikir tidak perlu dilayani presiden nih, kalau ya toh, kawin urusan itu nggak perlu lagi kan, sebenarnya kan ada tugasnya masing-masing di dalam departemen masing-masing, kerjakan pekerjaan rumah kita semua, itu masing-masing, sehingga betul-betul kombinasi, apapun akhirnya, you akan hebat di luar negeri, kalau dalam negeri kita kuat. Nggak bisa dibilang apapun. Ini yang tidak terjadi selama ini, ya kan? Nah, ya tentu yang salah juga akhirnya kita semua salahkan presiden juga. Kenapa memilih orang-orang yang begini juga kan? Nggak apa-apa kalau Anda menyebut begitu. Satu saat saya ini agak joke sedikit, tapi satu saat saya menemani Pak Harto di hari-hari akhirnya itu. Tapi saya tanya komentar Bapak mengenai Pak SBY itu, jawabannya persis yang Pak Sofyan itu. Pak SBY itu orangnya pinter, tapi menteri-menterinya nggak bisa nututi. Itu Pak Harto ngomongnya nggak bisa nututi gitu. Tapi kembali, Middle East. Jadi kalau mau jadi political broker, betul dia. Ini Iran itu 3,5 juta barrel per day. Kalau G2G mau mencari kita menjadi broker saja, mendekatkan soal nuklir, tuduhan Amerika ini, kan nggak ada salahnya. Iran akan dengar kita karena negara Islam, gitu loh. Tadi Libya nggak ngakui. Coba bayangin, nggak ngakui sama sekali itu masalah. Tunisia juga enggak, Suriah juga enggak. Jadi ketakutan begini, takut kalau Amerika marah. Amerika justru tidak marah kalau kita bisa brokerage terhadap itu gitu loh. Pak, komentar Anda Pak Hikman? Ya, sebenarnya itu suatu peran yang bisa diambil ya oleh Indonesia, karena kita dengan politik yang bebas aktif, yang kerap kali kita mendapatkan kepercayaan. Iran percaya sama Indonesia, Amerika percaya dengan Indonesia. Kenapa sekarang tidak bisa kita menjadi penengah untuk Amerika dan Iran? Demikian juga kalau saya lihat Korea Utara. Ya, dengan Korea Selatan, kita bisa menjadi broker untuk supaya mereka tidak bermasalah, apalagi Korea Utara dengan negara-negara lain seperti Cina, dengan Amerika Serikat dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya peran itu bisa. Cuman ada 3 hal yang penting kalau kita memainkan peran itu. Satu, tentu kita perlu dapat endorsement dari dalam negeri.
Endorsement itu kita harus compensate dengan yang seperti Pak Kris katakan. Apa yang akan didapat bagi Indonesia? Nggak ada itu istilahnya freelance. Kita melakukan sesuatu dengan ikhlas tanpa pamrih dan lain sebagainya. Ini kita bicara soal sesuatu yang kita juga punya kepentingan. Kalau itu, kalau kita bisa yakinkan kepada publik kita, kepada politisi kita, bahwa peran kita seperti ini penting, itu saya rasa mereka akan bisa bisa terima. Hal yang kedua tentunya kita juga harus pandai di dalam berinteraksi dengan negara-negara ini, ya, negara di semua negara. Tadi soal Libya, memang kalau teorinya Pak Sofyan, tanpa kita memberi endorsement, tetapi kita melakukan hubungan diplomatik, kantor kedutaan kita buka lagi di sana, mungkin sudah dianggap sebagai kita sudah punya hubungan gitu ya. Tapi kan kita ingin ada penegasan bahwa pemerintahan yang baru itu kita akui dan kepentingan bisnis kita itu tidak diganggu oleh pemerintahan yang baru. Tidak ada nasionalisasi, tidak ada ini dan lain sebagainya. Karena kita dianggap sebagai seolah-olah mengakui pemerintahan yang lama, kan gitu. Nah, mungkin endorsement seperti itu, penegasan seperti itu jadi penting. Nah, hal yang ketiga yang penting untuk kita pahami adalah kita juga harus hati-hati di dalam memainkan sebagai political broker. Jangan sampai kemudian kita terjebak bahkan ikut di dalam satu skenario yang akhirnya energi, uang dan lain sebagainya tersedot, ya. Jadi urusan dalam negeri terabaikan, ya. Malah urusan di luar negeri. Yang ini nggak dapat juga. Yang nggak dapat. Kita ingin bagaimana peran kita di luar negeri itu bisa memberikan dampak positif ke dalam negeri. Karena kalau misalnya sekarang common enemy, kalau zaman Pak Harto dulu PKI misalnya gitu, sekarang korupsi misalnya, apa terus kita harus cari common enemy yang seperti itu? Kenapa tidak kita bicara common enemy untuk misalnya membuat dunia ini lebih baik, tetapi kepentingan Indonesia itu bisa mendapatkan benefit dari situ. Nah, itu yang kalau misalnya figur seperti Pak SBY ini bisa melakukan itu dan kemudian para menterinya, mungkin ada beberapa menteri yang sudah melakukan itu, tapi para menterinya secara keseluruhan kayak total football itu bisa melakukan itu akan lebih maksimal lagi. Pak Kris, saya kira tadi kita kan hanya bicara di East Asia, ya, India, Cina, Korea Selatan, mungkin Korea Utara juga, kemudian Jepang, kemudian Australia, Amerika tentunya, kemudian kita ASEAN. Memang ada safe, tetapi Middle East ini nggak kita ketahui, kurang disosialisasikan di kita ini. Padahal kita tidak tahu itu yang namanya inside Afrika itu seberapa maju negara-negara di sana. Dan kebetulan ini sebenarnya kita mempunyai bond dengan hubungan dengan sana itu agak sedikit emosional kan ya, soal agama, soal sejarah dan seterusnya. Kita butuh minyak, kita butuh investor untuk refinery dan lain-lain, untuk investasi di bidang pupuk, infrastruktur. Nanti Pak Bian Kuntoro dikerucutkan. Seperti misalnya China menawarkan kereta api, jembatan ditawarkan Selat Malaka dan Selat Sunda itu. Jangan terlalu lama, karena we need that untuk konektivitas yang disebut di konferensi ASEAN itu. Guys, selalu kerucutkan guys, di mana letak kesalahannya dari dalam negeri itu. Kemarin itu saya ikut peluncuran bukunya Kishore Mahbubani di Gramedia. Bukunya The New Asian Hemisphere itu. Nah, dia ditanya oleh peserta bagaimana peran ASEAN. Terus dia langsung bilang, ASEAN itu kunci dan bisa menjadi itu loh, penyeimbang di dalam kalau ada konflik Cina-India, Cina-Jepang, Korea. Itu Indonesia dan ASEAN itu bisa dalam posisi mediator yang luar biasa. Nah, termasuk juga soal Middle East tadi. Jadi, cuman caranya bagaimana kita mengkapitalisasikan secara elegan di dalam konteks diplomasi internasional itu, di mana kita bisa berperanan dalam, kalau menciptakan perdamaian dunia kan bisa juga ada bonusnya toh di dalam, bukan cuma buat kita, buat mereka yang berantem sendiri juga. Kalau sekarang harus keluar duit, keluar orang mati, nanti tidak perlu itu. Jadi kan ada kompensasi. Nah, sekarang di dalam rangka ke depan ini emang begini Pak Sugeng, saya rasa mungkin kalau DPR kita ajak bicara juga, sekali-sekali undang juga mereka untuk bisa mengerti lah. Kita nanti akan Pak Bianku tadi re-educate
re-education of the elite gitu. Jadi supaya elit ini mengakui kalau yang benar ya kita bilang benar, yang salah kita bilang salah, yang bagus kita bilang bagus, jangan kena SMS sakit senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Jadi kan susah tuh. Jadi susah kalau terus begitu. Jadi ini enggak bisa menghargai itu, SBY apa enggak bisa apa-apa di dalam negeri kan gitu tuh. Jadi kan itu yang harus, penyakit itu harus hilang. Kalau tidak seperti tadi saya katakan, dulu juga orang oposisi bilang enggak perlu konferensi Asia Afrika, kan geblek gitu. Nah sekarang kita bisa bilang goblok, waktu itu begitu gitu. Nah sekarang ini tentunya akan begitu juga. Kita ini kenapa kita aktif di G20? G20 itu kita harus manfaatkan, kemudian di APEC di mana-mana itu sebetulnya itu yang harus kita tadi teknokratis pekerjaannya itu harus menjabarkan konsep-konsep besar yang lahir dari KTT itu. Dari KTT itu harus ditranslate ke dalam teknis operasional yang harus jalan. Nah itu harus didukung oleh juga parlemen, jangan cuma sekedar oposisi anti ini anti itu gitu loh, yang tidak ketahuan mau kemana, itu cuma nyalahin pemerintah aja gitu. Itu yang terjadi. Selamat datang Mas Bambang. Tidak apa-apa kita duluan tadi. Pak Sufyan, jadi apa yang dilakukan SBY kita kapitalisir di dalam negeri yang serba salah, serba kurang. Apa saja kerucutkan, educate. Apa yang dilakukan oleh supporter dia di dalam negeri ini kan kayak permainan bola. Jangan dia giring bola sendiri, mesti ada di sini. Apa saja kira-kira RRT membangun, China itu membangun jalan itu 5.000 kilo per tahun. Kita masih 150 kilo 5 tahun. 5 tahun. Yang baru. Pak Sofyan. Sebelum saya begini ya, saya pikir yang paling penting seperti saya katakan yang pertama itu tentu kita harus mempunyai jelas sekali prioritas-prioritas kita ya. Dan luar negeri ini bisa kita kapitalisasi untuk kepentingan nasional kita. Ya, ini yang saya katakan. Kita cuma ada 3 tahun waktu untuk menjadi memimpin yang namanya ASEAN Economic Community ini. Sanggupkah kita atau tidak? Maka itu kita harus percepat semua nih, terutama bottleneck kita infrastruktur ini semua kita harus bangun. Sudahlah, urusan tender kayak urusan takut korupsi kayak segala macam itu saya pikir ada hal-hal yang mesti kita lepas ya. Seperti sekarang membangun bagaimana sudah macetnya Tanjung Priok kita itu nggak usah tender-tender lah. Kan kita bisa membandingkan, kita nggak bodoh-bodoh kan membandingkan ini yang mana yang betul, yang mana yang enggak kan. Kita bisa hitung kan berapa banyak dia pakai semen dan lain. Itu yang kita bisa lakukan ya. Jadi betul-betul prioritas-prioritas dari kita ini kita pertajam. Dan kita paksakan itu harus jadi pada waktunya. Sehingga kalau kita apapun ya, kita bisa lihat kita di luar negeri berhasil, tapi kalau dalam negeri kita ini tidak, ini selalu terganggu. Makanya orang bisa pandang enteng kita. Nah, maka itu saya katakan, sekarang we do our homework, kita lakukan pekerjaan rumah kita tentukan beberapa prioritasnya. Kita sekarang mempunyai yang namanya MP3I, presidennya sendiri sudah putuskan. Tapi ini kan berhenti lagi karena kabinet baru ini, ya kan? Ada yang mesti belajar lagi, mungkin menteri-menteri baru. Nah, ini masih tidak jalan seperti yang diinginkan. Nah, sekarang kita semua ya yang bisa mendorong ini harus mendorong ini. Karena apapun ya, kita tidak ada tunggu waktu atau nanti yang namanya Singapura, Malaysia, Thailand yang mengambil kesempatan itu, kita nanti cuma menjadi tempat dia jual barang aja. Itu menurut saya yang kita harus lakukan secepat mungkin pekerjaan rumah kita. Menteri-menteri yang sekarang ini mendapatkan begitu banyaknya informasi hasil yang mereka capai di Bali, jelaskan kepada masyarakat apa yang sudah dicapai itu ya toh. Mereka tanda tangani begitu banyak kredit-kredit infrastruktur. Sekarang China memberikan 10 miliar kepada ASEAN. Kita diminta. Sekarang kita yang minta dulu yang 10 miliar itu untuk kepentingan infrastruktur kita. Jangan you tunggu mesti minta sama-sama. China itu pasti mau kasih kita lebih dulu karena dia lebih kepentingan kita dia daripada ASEAN yang lain. Jadi ini yang betul kita kapitalisasi. Jangan kita diam lagi di dalam persoalan ini. Mas Bambang. Jadi kalau lihat bola kemarin, PSSI kan ribut. Ya. Karena ribut, dia lupa lawan kita yang sebenarnya itu siapa. Lawan kita yang sebenarnya itu adalah tim Malaysia. Seperti juga ini kita baru diskusikan kita wartawannya. Ada sesuatu performance yang baik tentang SBY, kita harus ngomong dong bahwa he performs well. Di situ jangan ikut campur soal dalam negeri nanti gitu. Musuh kita yang sebenarnya adalah kelas menengah di negara-negara itu, teknokrat di negara-negara itu, ahli ekonomi di negara itu. Musuh kita bukan antara kita gitu. Ini komentar Anda Mas Abang. Ya saya kira betul dan saya kira memang
kadang-kadang malah secara serius nih, nggak bercanda, saya bilang elite Indonesia itu seringkali lebih jahat daripada elite kolonial dulu. Ya, dan saya kira kadang-kadang presiden kita tersandera juga dalam hal itu. Saya kasih contoh yang paling gampang, walaupun ini barangkali dalam negeri tapi ada kaitan dengan luar negeri, misalnya soal subsidi energi dan BBM yang 120 triliun. Itu dinikmati separuhnya oleh orang yang punya mobil pribadi. Di Indonesia itu, kalau orang keluarga punya mobil pribadi, udah pasti masuk 5% terkaya. Jadi di Indonesia ini elite disubsidi demikian besar, sehingga nggak bisa membangun yang itu tadi, jalan, tol, pelabuhan, dan sebagainya. Nah, tapi presiden kita nggak bisa berbuat banyak karena elite ini kan suaranya paling lantang. Naikin bensin sedikit, waduh, udah ributnya seperti PSSI, pengurus PSSI itu ribut. Lantang. Lupa bahwa lawan kita itu adalah kemiskinan. Lawan ya yang harus kita capai itu kesejahteraan negara, bukan soal ganti mengganti presiden, ganti mengganti menteri. Itu sih cara untuk mencapai tujuan kita. Tapi tujuannya itu kan adalah bagaimana mensejahterakan bangsa ini. Dan kadang-kadang ya seperti pengurus PSSI tadi, sibuk ngurusin siapa pengurusnya, lupa lawan. Tujuan pengurus PSSI itu adalah membuat tim sepak bola terbaik di dunia, ya. Bukan caranya siapa ketua PSSI, siapa yang peduli sebenarnya siapa ketua PSSI, siapa bendahara, siapa pelatih. Bagi masyarakat kan yang penting tim PSSI juara. Nah, dalam hal ini saya setuju sama Mas Sugeng. Itu juga terjadi pada elite kita. Terlalu sibuk, harus presidennya mau dinaikin, diturunin, menterinya ganti, ini lupa tujuan pemerintah itu bukan mengganti presiden, mengganti menteri, mengganti pejabat. Tujuannya itu bagaimana kesejahteraan masyarakat tercapai. Ya. Bagaimana itu di pelabuhan dibangun, jalan dibangun, sampai kata petinggi Cina itu jadi pejabat tuh gampang ukurnya. Selama jadi pejabat, berapa banyak rel kereta api yang dibangun katanya, berapa panjang jalan yang dibangun, bendungan yang dibangun, yang lain gak usah pusing-pusing lah katanya. Kalau di kita bisa turun malahan. Rel kereta api kita itu sekarang separuh daripada yang ditinggalin Belanda, bayangin. Menteri Perhubungan udah ada berapa padahal. Good point. Alright. Kalau belajar katanya, kalau belajar itu katanya penting tuh absen dan nilai akhir. Iya. Ilmunya nggak penting. Padahal orang belajar itu harusnya dapat ilmu. Jadi sekarang ini yang seringkali kita terkaburkan itu adalah yang penting itu sebenarnya proses atau result. Bahwa proses itu diperhatikan saya setuju. Tapi juga jangan lupa tentang result kan gitu. Nah, seperti tadi yang kita diskusikan di sini adalah dari apa yang dilakukan oleh presiden ketika di Bali katakanlah begitu. Ini kan sudah ada result yang positif. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengkapitalisir itu. Saya nggak mau menyamakan dengan kondisi waktu Bung Karno, tapi Bung Karno itu kan bisa juga dia tunjukkan bahwa saya eksis di dunia, di luar. Tetapi rakyat bangga betul gitu kan. Padahal miskin juga. Padahal miskin dan ramai juga di sini. Tetapi kan pada titik-titik tertentu ya bisa. Sama juga ketika Amerika Serikat bahwa mereka akan mengirim tentara. Partai politik boleh berantem, tapi kalau sudah tentara keluar dan melakukan perang, katakanlah begitu, kita semua harus support. Sebenarnya itu juga kita lakukan loh terhadap timnas PSSI. Ketika mereka bertanding katanya, udah kita nggak usah berdebat lagi, kita sekarang fokus ke sana. Nah itu yang harusnya dimiliki oleh pimpinan itu, sehingga masyarakat itu dibawa bahwa oh ya kita harus fokus ke sana pada titik-titik tertentu. Gitu. Sebelum ke Pak Kret, Mas Bambang. Tadi saya ngomong dengan Pak Sofyan, ada bandwagon lain efeknya. Itu yang bisa membuat efek gitu. Siapa yang jadi bandwagon? Ya itulah, saya itu kalau lihat presiden kita tuh sangat sukses di luar negeri, harus kita akui ya. Pokoknya populer lah di luar negeri presiden kita. Tetapi kenapa popularitas itu tidak bisa diterjemahkan menjadi sesuatu yang membanggakan di Indonesia? Seperti kalau misalnya tim PSSI jadi juara dunia, itu kan pasti seluruh rakyat Indonesia senang dan bangga gitu. Kenapa suksesnya presiden ini di luar negeri tidak bisa dijadikan modal di dalam negeri untuk membangun kesatuan pendapat kita lah. Ini menurut saya yang saya kira
perlu kita perhatikan. Saya baru aja berdebat misalnya soal marinir Amerika 2.500 ada di Darwin, ribut katanya mau masuk Papua. Saya kan ketawa, saya bilang aduh, marinir 2.500 dibandingin armada ke-7 setiap kali lewat 40.000 ya. Tapi dan GR lagi seolah-olah itu untuk ke Papua. Saya bilang yang benar aja, ini kan lebih karena masalah menghadapi ancaman Cina. Tapi kan Indonesia nggak mau juga kalau ada pertempuran antara Cina dan Amerika di Asia Tenggara yang remukan kita, Pak. Kita berkepentingan justru mendinginkan suasana itu. Walaupun kita juga khawatir di Timor Leste, Pak. Itu sekarang pemerintah Cina memberi hadiah nih gratis. Istana Presiden, kantor Kementerian Luar Negeri, kantor Kementerian Pertahanan, dan dia mau nawarin juga membangunin gedung parlemen. Sekarang pemerintah Timor Leste-nya yang takut sendiri. Waduh, nanti kan nggak ada yang gratis di dunia ini. Habis gitu dia mau buka pangkalan di situ mau bilang apa? Akhirnya Ramos Horta malah ngundang Amerika supaya latihan militer di situ, karena dia mau mengimbangi. Saya kira mau tidak mau kita harus mengakui kalau dulu Cold War antara blok Timur dan Barat, Amerika lawan Uni Soviet, sekarang sudah mulai terjadi blok itu, walaupun tidak segawat seperti zaman dulu. Justru saya berharap kepemimpinan SBY di sini adalah membuat blok itu tidak memanas menjadi sesuatu yang merugikan kita semua. Tapi bagaimana membuat mereka semua menggunakan energinya untuk yang lebih nih. Tapi untuk negosiasi terus terang kita juga kalau duduk bersama Cina, kalau nggak ada Amerika juga di belakang, ya kita posisi juga sama aja kuat gitu kan, sama ya, aja dimakan sama juga, dimakan juga kan. Posisi negosiasi yang bagus tuh harus ada kekuatannya ya. Ya kayak Bung Karno dulu lah mengayuh di antara dua pulau karang gitu ya. ASEAN berkuat, kita menjadi betul-betul ketua asertif gitu loh. Ini kan soalnya kita menjadi ketua ASEAN tapi yang tidak asertif gitu toh. Tapi asertifnya kemarin Kishore bilang begini, Indonesia itu bagusnya masih beri mengakomodasi yang lain sehingga dianggap tidak terlalu menjadi big boss ataupun saudara tua. Tapi orang tetap mengakui bahwa Indonesia yang take the lead gitu loh. Nah sekarang bagaimana memanfaatkan ASEAN ini dalam rangka bargaining dengan si Amerika dan China dan Jepang juga. Dan ini yang mesti diperhatikan ada dua dokumen ya, Master Plan of ASEAN Connectivity dan Comprehensive ASEAN Development Plan. Itu di situ ada planning pembangunan ASEAN yang kalau kita tidak waspada itu yang dibangun malah ASEAN yang daratan. Betul. Ya, karena itu ASEAN. Kalau kita kan cuma di Indonesia, nah itu yang kita harus waspadai supaya kita kebagian tadi. Untuk kalau enggak nanti duitnya masuk ke itu Myanmar, Vietnam, Thailand apa macam-macam gitu loh. Ini yang harus di follow up tadi loh. Kita harus belajar dari sejarah. Dulu itu dalam sejarah ketika Cina dan India menguasai 80% GDP dunia, ya Indonesia, Sriwijaya itu salah satu yang terkaya di dunia, negara terbesar di dunia. Pernah itu. Justru karena kita memanfaatkan hubungan antara dua kekuatan besar di dunia secara damai, yaitu India dan Cina. Justru sekarang gimana ini tantangan buat presiden kita memanfaatkan kekuatan dunia ini, sebab bagaimanapun Amerika Serikat kan masih 2 kali Cina dalam sisi ekonomi dengan Cina ini, supaya kita justru mendapat manfaat. Karena semua kan logistik Cina perlu dari Australia lewat selat kita juga. Masa kita nggak kebagian apa-apa gitu ya. Kemudian kalau bahwa Cina mengakui South China Sea sebagai wilayahnya, ini dalam konstitusi dia loh. Ya kita mau nggak mau harus cari kekuatan untuk mengatakan, ya kalau cuman ngomong aja boleh lah, tapi jangan sampai real ya. Dan supaya itu nggak jadi real ya mesti ada kekuatan lain yang menghambat tuh. Pak Sofyan, itu tawaran udah konkret membangun jembatan Selat Sunda, membangun jembatan Selat Malaka. Jangan terlalu lama. Itu yang saya bilang. Ini sudah 10 tahun dijanjikan tapi belum selesai. Ya toh. Sekarang malahan kita ada alternatif, karena kalau China tidak mau, yang tadi China yang mau, sekarang Korea juga mau. Iya. Jepang ya mungkin. Sekarang itu dampaknya seperti apa kalau itu terjadi? Wah, ini kan menjatuhkan sekarang yang namanya dua ya penduduk terbesar kita, Sumatera dan Jawa, dipersatukan. Itu bukan main, terjadi konektivitas dan juga tingkat perkembangan ekonomi kita itu juga bukan main, dan juga ini penduduk Jawa ini juga bisa betul-betul bisa lebih banyak kita sebarkan kemana-mana juga secara normal aja, lebih murah. Jadi saya pikir ya ini harus kita lakukan cepat. Exactly, ke Eropa. Makanya kalau Selat Malaka dibangun juga, secepatnya itu hanya sepertiganya yang masuk
Malaysia yang 2/3-nya kalau tidak salah ke Indonesia. Iya. Toh ada investornya kok. Cina mau karena dia Sama mau. 150 juta rakyat kita itu. Jadi ekonomi itu jadi satu di sana. Jadi itu yang dimaksud dikapitalisasi berarti ya. Alright. Pak Hikmanto, barangkali dari segi geopolitiknya apa yang kita masih ada sisa sekitar 3 menit. Ya, yang pasti gini, Indonesia posisinya sangat-sangat menguntungkan dan sangat dilihat oleh dunia. Itu satu. Tetapi sekarang permasalahannya adalah bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan dunia itu. Ambil contoh aja Amerika Serikat, selalu dia tahu bahwa dia punya kepentingan ekonomi, lapangan pekerjaan di dalam negeri, tapi dia juga punya power, kekuatan di bidang pertahanan. Sehingga dia bisa bilang kepada Jepang, saya tarik pasukan saya, beli senjata dari saya. Itu akan mendrive perekonomian mereka di Amerika Serikat. Mobil yang berapa ribu diekspor ke Amerika Serikat itu dengan satu pesawat tempur aja sudah langsung imbang kira-kira neraca perdagangannya. Nah, hal yang semacam ini kita harus melihatnya secara komprehensif. Tidak bisa lihat dari masalah ekonomi saja, politik saja, tapi bagaimana pemimpin ini bisa melihat ini, apakah nanti peran Indonesia sebagai political broker, lalu keuntungan apa yang kita akan dapat? Good point. Ya kan, kalau misalnya kita mau diposisikan sebagai pasar yang terbesar, bisa nggak kita buka lapangan pekerjaan di sini, ya kan? Dan seterusnya. Itu yang saya rasa peran ke depan Indonesia. Alright. Jadi Pak Bambang, Pak Sufyan Wanandi, Pak Hikmanto dan Pak Kris, waktu juga yang batasi kita semua. Tetapi moga-moga episode ini menurut istilah Pak Sufyan tadi, kita ada pretensi sedikit memberikan edukasi baik para pemimpin dan baik yang dipimpin, bahwa musuh kita yang sebenarnya itu bukan antara kita, tetapi para pengusaha di Cina, para pengusaha di Malaysia, para politisi di Malaysia, para pembuat kebijakan di Brunei, atau di Cina, atau di Korea. Lawan kita yang sebenarnya adalah itu. Jadi kalau kita antisipasinya terlambat, maka kapitalisasi yang sudah dibangun oleh jejak langkah Presiden SBY kemarin ketika memimpin ASEAN itu tidak menjadi sesuatu yang real. Moga-moga ini disadari oleh para politisi kita sebelum terlambat, dan moga-moga juga yang dipimpin gemuruhnya setiap apapun tidak setuju itu bisa lebih dikurangi dan lebih objektif, dan bisa meletakkan mana yang harus diberi apresiasi dan mana yang harus diberi kritik. Moga-moga episode ini bisa membawa manfaat bagi banyak orang dan bisa seperti cita-cita saya bisa membuka ambisi ketika kita mencanangkan bahwa Indonesia tidak mustahil untuk ikut menjadi negara adikuasa pada 2045. Insya Allah besok kita masih akan menyaksikan matahari terbit dari ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.